Sip. Halo Sobat Bacot. Sesuai janji, kita podcast di Game Week ini ya, 9 ya. Yo, biasa. Gimana nih? Apa yang mau kita bahas seperti biasa nih? Strategi transfer, Terus Best 11. Best 11, sama yang ketiga adalah pemilihan kapten. Betul. Udah langsung gas aja ya. Langsung gas aja lah. Puyeng gua udah ngerti. ada. Gimana? Apanya gimana? Transfer lu mau kayak gimana? Strategi transfer lu? Puyeng gua anjir, banyak banget yang cedera. Aduh. Jadi kondisi sekarang ini kita coba recording di tanggal berapa sekarang? Tanggal 13. Tanggal 13. Paling lu udah 13 gitu. Tanggal 16. Tanggal 16. Enggak ya, kita recording di hari Senin. Iya, Senin. Masih banyak yang bakal terjadi ke depannya mungkin kan. Betul. Kita akan coba update dengan kondisi yang paling update untuk hari ini di hari Senin. Kita akan coba atur strategi kita menjelang game week 9 ya. Nah, itu seperti apa? Nanti strategi transfer kita dan juga best 11 dan pemilihan kapten kita. Ayo. Tunggu dulu. Kenapa kita ngambil hari Senin? Karena kan kita sesuai janji kita akan rilis 2 kali ya. Tidak peduli mereka. Tapi mereka juga mendukung kita kemarin. Gak apa-apa Bang, yang penting upload dulu gitu biar kita dapat pencerahan gitu. Ya udahlah, kita beranikan diri buat recording di hari Senin. Oke, langsung di segmen pertama ada strategi transfer. Gua dulu ya. Oke. Gua jujur asli bingung, puyeng. Ada berapa pemain yang cedera di tim lu? Gue kan udah, kalau kemarin cerita-cerita kedalaman skuad, Ya. sekarang gue cedera semua. Berapa orang yang cedera? Saiz udah pasti nggak main nih. Ya. Udah jelas dia nih. Jelas, udah. Ini gue mau. Tapi kemungkinan main loh di game besok. Mudah-mudahan. Soalnya Wolves cedera baiknya. Mudah-mudahan. Kemungkinan Saiz main. Yang kedua salah. Gara-gara dia nggak makan Baba Rafi minggu kemarin. Iya, gara-gara kan dia balik ke Mesir. Balik ke Mesir nggak dibekalin Baba Rafi udah. Sikat. Sakit gitu loh. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini pelajaran buat salah. Kalau kemana-mana harus bawa Baba Rafi gitu. Terus yang kedua ada Ake. Ketiga Ake. Aduh anjir, Akamen. Ake cedera juga. Ake cedera juga gitu loh. Ini semenjak kayaknya doyan beli pemain-pemain cedera. Jadi gue bingung. Sekarang di tim gue itu sebenarnya gue udah melakukan transfer kemarin. Kan kita tahu kemarin pemain Chelsea siapa? Havertz kan ini Covid. Kemarin itu belum akhir game week, gue udah transfer Ziyech. Takut harganya naik gitu loh. Toto beneran harganya naik kalau nggak salah tuh. Iya. Gue udah masukin Ziyech. Nah sekarang salah cedera gitu. Jadi gue mencoba ini aja, mencoba memaksimalkan tim gue dulu. Dan Son tetap gue keep kayaknya. Kalau misalkan memang nggak ada yang cedera lagi dan gue pengen main dan full squad, gue memanfaatkan tim gue yang ada dulu. Iya, kan katanya lu kedalaman squad lu bagus. Nah tapi ini lagi satu. Mudah-mudahan saya main, ada lagi satu yang cedera yang belum gue sebutin, Wilson. Cedera juga, iya. Gitu. Jadi mungkin gue pakai 2 formasi 4-4-2, Bamford dan Calvert-Lewin gitu. Oke. Nah, kemudian di tengah ada Son, Rodriguez, Ziyech, sama Fernandes. Ini gue berharap banget sama lini tengah gue sekarang gitu. Untuk pertama kalinya gue berharap Tottenham menang lawan City. Udah puyeng pokoknya dah. Udah, gitu aja. Lu gimana? Oke, kalau gua ya sama sih, kondisi sekarang kan banyak banget yang cedera international break ya. Terus juga situasi Covid yang menyerang beberapa pemain. Puyeng. Kalau di tim gua yang cedera itu Alexander-Arnold, Chilwell, Mohamed Salah. Udah 3 tuh. Nah, jadi gua agak bingungnya gini karena back gua itu gua sebenarnya kan pakai formasi 3 back ya. Tapi dengan back gua yang 2 yang cedera, terus gua juga nggak tahu Saiz apakah masih main, apakah main atau enggak. Teman kemungkinan gua berharap sih main karena kan kemarin ada info backnya Wolves cedera kan. Jadi kemungkinan Saiz masih bisa naik lah, bisa main. Nah, terus juga asalnya plan gua itu untuk game week ini adalah keluarin Son. Karena kan Tottenham kan siap menuju game week yang susah kan, sulit lah game week ke depan. Dan juga kemarin di game week kemarin itu buset mainnya nggak jelas lah, trio Bale, Ken sama si Son gitu. Gue pengen ngeluarin, nah, tapi dengan kondisi Salah yang cedera, otomatis kayaknya gue nggak bakal nge-keep Salah sih. Salah bakal gue transfer out, jadi ya Son bakal gue keep.
Terus juga si Alexander Arnold gue keluarin juga. Mungkin gue akan ngambil si Mings. Oke. Nah terus kalau di lini tengah gue masih belum tahu nih. Gue sih lagi planningnya untuk ngambil ke Bruno Fernandes. Gitu. Kalau misalkan dilihat dari fixturnya, kalau gue ngambil Chelsea lagi, gue udah ada Chilwell, Zouma, terus gue kalau triple Chelsea terlalu resikonya terlalu berkumpul gitu. Jangan, nggak bagus sih buat tim itu terlalu. Karena kondisinya sekarang kayak gini sih, kayak banyak yang cedera, banyak yang covid gini, pasti performa tim juga nggak akan maksimal. Iya, betul. Khawatirnya seperti itu. Gitu sih kalau yang gue. Gimana lu, Bayu? Kalau gua kejadiannya tuh yang cedera Trent Alexander-Arnold, terus Mikel sama Salah kejadiannya Covid kan. Tapi kalau Salah ini dia tes swab terakhir katanya positif ya, berita terbaru positif dan dia siap diterbangin balik ke England. Tapi kan kalau di England kan 10 hari katanya. 10 hari setelah swab yang positif. Jadi kemungkinan masih bisa nggak main. Bakal mainnya nanti pas lawan Burnley bukan lawan Leicester. Ya. Itu sih info terbaru, tapi kita tetap update ya. Nah, gue udah ngelakuin transfer kemarin buru-buru sebelum international break Trent Alexander-Arnold karena gue tahu kan 4 minggu kan. Gantinya ke Chilwell. Bagus. Keren. Bayangin. Selamat bos. Langsung encok dia. Encok punggungnya kan di timnas Inggris. Dia lagi main bola. Anjir. Ditransfer bukan kaget kan encok langsung tiba-tiba. Nah, tapi ya udahlah, gue tetap pakai Chilwell buat jangka panjang kan. Iya. Gue ngakalinnya kayaknya bakal gue ngelakuin transfer haram buat pertama kalinya di musim ini. Oke deh. Tapi gue pengen nonton dulu nih, karena kan pertandingan internasional masih ada satu lagi nih, rata-rata kan. Iya. Gue kemungkinan gue pengen ambil Diogo Jota atau Vardy, itu sih. Oke. Siap. Diogo Jota atau Vardy. Karena gue pengen buang-buangin sampah-sampah gue yang dari dukun magang sebelumnya kan. Gue pengen buang-buangin dulu. Dukun KW. Iya, karena ya tahu sendiri COVID sekarang banyak yang COVID dan cedera, Son, Mikel, Ben Chilwell, Salah, terus juga Kasper Schmeichel, kayak Havertz, banyak tuh baru sebentar, makanya ya agak riskan juga sih pengen transfer. Gue mungkin kemungkinan bakal transfer lagi satu lagi nanti menjelang deadline. Terus Oke. Ya gue juga mungkin transfer haram sih, mau nggak mau. Terus sebelum kita tutup nih segmen 1, gue tambahin dikit. Kayaknya perlu deh tiap kali international break kita siapin 2 free transfer out deh. Free transfer kan. Soalnya terlalu riskan gitu loh. International break gue udah perhatiin nih udah 2 kali ya kita jeda, dan gue ngeliat nggak ada pemain yang pulang itu full sehat gitu loh. Pasti ada yang kena gitu kan, dan itu kan virusnya. Dan gue juga bingung di saat kondisi kayak begini FIFA masih ngadain pertandingan gitu loh. Udahlah, stop dulu aja lah, fokus liga domestik aja dulu. Oke. Gimana? Bye. sip. Oke, lanjut ke Best 11 for Bacotin FPL Indonesia. Lanjut gua. Oke. Nah, gimana nih di segmen 2? Segmen 2. Oke, kita ada kiper itu dari West Ham ya? Fabianski. Fabianski ini kenapa kita pilih ya? Ternyata dia lumayan buat ini loh, soal save gitu kan. Dia bagus ininya, penyelamatannya, dan kebetulan juga West Ham lawannya itu Sheffield. Lu tau sendiri kan ininya, strikernya walaupun kemarin nyetak gol lawan Chelsea, kan gua rasa sih murni kesalahannya Chelsea sih sebenarnya. Iya gitu aja. Okay. Dan gue ngelihat memang si Fabianski ini berpotensi buat di game week 9 gitu. Kita lihat aja nantinya lawan Sheffield. Oke. Kemudian ada Zouma, gimana Rak? Zouma itu kemarin kayaknya ada kita bahasnya sih. Ya udah. Ya, Zouma itu ya karena kemarin jadi gini, kalau gue lihat ya kalau gue melihatnya dari set piece ya. Dari set piece coba dilihat dari sisi yang lain lah dibandingkan clean sheet-nya.
lawannya kan Newcastle ya. Newcastle mungkin dengan kehilangannya Wilson mungkin potensi clean sheet-nya Chelsea besar. Nah, terus juga untuk attacking return-nya kalau misalkan dilihat dari beberapa game week Chelsea ini, itu kelihatan di corner kick itu, skema corner kick-nya. Kemarin kan Silva berhasil lolos, nyetak gol itu karena back-nya yang jagain Silva itu di blocking sama Zuma. Iya. Tapi di beberapa game week sebelumnya, waktu Zuma mencetak gol, itu kebalikannya situasinya. Jadi Silva itu yang ngejagain back-nya, yang ngeblocking back-nya supaya Zuma itu bisa free. Nah, kemungkinan untuk di game week besok juga Zuma yang akan dilepas. Jadi Silva gantian Silva yang blocking. Jadi kalau gua rasa mungkin ya kalau misalkan kita lihat dari historical Chelsea seperti itu. Gitu kan. Kayak gitu. Oke, kemudian ada back Crystal Palace dan ini kebetulan ini menarik juga sih, agak pembeda sebenarnya. Kenapa si Dan ini kan dari 5 game week awal dia nggak dimainin. Tapi mulai muncul namanya di game week 6, 7 dan kemarin 8 itu lumayan bagus poinnya gitu loh. Dan gue ngelihat potensinya kan juga ngelawan Burnley ya. Penyerangnya juga nggak terlalu bahaya pola serangannya, dan gue ngelihat dan layak dipercaya lagi sama West Ham buat mengisi lini belakang gitu. Crystal Palace. Iya, Crystal Palace. Kok West Ham sih? Crystal Palace babuk gua. Oke. Kemudian ada Tyrone Mings. Bye. Gimana, Bay? Nah, kalau Mings ini kan itu kan di Aston Villa lagi on fire ya. Iya. Kemarin kan pengen bantai Arsenal. Mings ini selain dia ada potensi clean sheet juga sebenarnya kan lawan Brighton kan. Iya. Lawan Brighton di kandang ada potensi clean sheet. Dia ini walaupun nggak bisa nyetak gol, dia untuk magnet bonus point system. Iya betul. Bonus point system dia besar. Karena dia banyak clearance sama banyak intercept. Nah, makanya banyak bisa kemungkinan besar untuk dapat BPS gede. Karena kan United kan pasti kan main crossing banyak nih. Dan gue berharap sih Mings ini bisa return point. Banyak gitu ini ya, banyak clearance, banyak header clearance gitu kan. Iya, untuk BPS. Oke, cukup. Kemudian di tengah kita masang 4 pemain tengah. Jadi formasi kita tadi 3-4-3. Betul, 3-4-3. Mid di masang 4. Ada satu nama Bruno Fernandes. Kalau Bruno Fernandes yang seperti gue bilang kemarin di episode international break kemarin, jadi MU itu sebenarnya butuh umpan-umpan cepat gitu loh. Jadi gue masih berharap Pogba nanti start dari bench. Serangan masih dipusatkan sama seorang Bruno. Karena pergerakan Rashford dan Martial itu sangat mendukung untuk pergerakan umpan-umpan silang dari si Bruno gitu. Dan memang gue lihat rohnya MU itu sekarang itu ada di Bruno. Mudah-mudahan strategi di game week 9 ini benar-benar cocok untuk MU. Jadi maksudnya dari kemarin kan sudah ada kemarin ada kayak pincang gitu, tapi di pas lawan Everton kemarin mungkin Ole udah menemukan jawaban dari misteri selama ini. Mudah-mudahan diterapin di game week 9 dan betul-betul nyetel gitu loh. Biasanya habis bagus jelek sih. Ya tapi jangan gitu lah. Gue lagi mantau MU, mudah-mudahan konsistensinya kembali lah gitu. Harusnya kalau bisa menang lawan WBA di home udah lancar. Tapi kalau misalkan balik lagi lawan WBH di home yang diharapin menang ternyata nanti kalah, wah terus-terusan bakal itu penyakit itu, kayaknya kena virus juga nih MU. Oke, kemudian ada Jota, Bay. Gimana, Bay? Diego Jota dengan kemungkinan Salah nggak main, berarti kan yang main kemungkinan besar Shaqiri, Jota dan Mane, ya kan? Ataupun Jota, Mane dengan Origi, ya kan? Firmino pun karena kan kabarnya juga masih belum jelas nih, Brazil ya, timnas Brazil. Tapi gua rasa Jota bakal tetap main karena kan juga lagi on fire kan. Dengan budget yang harga segitu, misalkan dapat waktu starting seperti game sebelumnya kan ternyata starting itu sangat worth it sih. Harga 6,4 atau 6,5 dia. Iya, sekitar segituan, Bay.
lagi on fire, sangat worth banget sih untuk game ini. Dan gue rasa memang Jota ini waktunya jam pembuktian gitu loh. Iya. Melihat kan sekarang Firmino juga udah jarang dipasang gitu kan. Ya inilah apa namanya, Rotasi. ada harus pembuktian gitu loh ke Klopp gitu, biar rotasinya juga ini nih anaknya yang gue cari gitu. Sian Mau ngapa gila. sih? Oke, Lu nambahin bingung sendiri. Kemudian ada Rodriguez gimana? Ziyech dulu deh. Ziyech dulu. Ziyech Itu ya kalau kita lihat kemarin waktu lawan Sheffield juga arah permainan Chelsea dimulai dari Ziyech. Iya. Umpan-umpannya kemarin Ziyech harusnya bisa dapat 3 assist kan, Iya. kan. Tapi Werner sayang sekali tendangan chipnya itu melebar, jadi nggak bisa jadi assist untuk Ziyech. Tapi dengan kondisi yang sekarang Ziyech-nya juga udah full fit. Kemarin juga waktu di timnas juga Ziyech juga on fire, formnya lagi bagus ya. Sekarang lah saatnya gitu. Jangan sampai ketinggalan momentum ini. Gitu. Dan juga lawannya Newcastle yang rekor untuk defensifnya juga nggak terlalu bagus ya. Jadi menurut gua dengan penyerang Chelsea nggak ada yang cedera juga, kemungkinan Ziyech akan tetap on form. Oke. Game 9. Kemudian Rodriguez gimana, Bay? Hames. Kenapa kita memilih Rodriguez? Sebenarnya sih antara Grealish dan Rodriguez ya. Tapi alasan utamanya kenapa kita ngutamain Rodriguez, Grealish kan main di internasional. Kemarin benar-benar main mati-matian dia. Sedangkan Rodriguez ini istirahat lah dia di internasional, nggak ada pertandingan di Kolombia segala macam kan. Dia benar-benar disimpan, punya kekuatannya lebih lah. Di samping itu, Everton kembali adanya Richarlison. Seharusnya performanya bisa kembali seperti awal-awal musim lah. Iya. Karena kelihatan banget kehilangan Richarlison tuh Rodriguez jadi agak melempem, karena kan Rodriguez biasanya crossing ke side-nya sebelahnya. Yang nerima tuh si Benak kecil banget, gak ada fisik, kencang tapi tuh gak ada fisik, gak se-brutal Richarlison sih. Iya. Jadi gue rasa Rodriguez harusnya bisa Lebih return lagi kayak seperti di awal-awal, dan sekalian juga dia megang set piece kan gitu. Oke. Lawannya pun Fulham yang kalau Iya, set piece pun kalau nge-defend nggak mau loncat. Iya. Gue nonton berkali-kali Fulham nggak mau loncat, cuma ngejagain orang doang. Udah temennya Iya. malu ya berarti. Oke, lanjut. Kita striker ada 3 DCL gimana, Rak? DCL alasannya mirip-mirip sama Hames lah. Iya. Kembalinya Richarlison, Everton bermain akan lebih eksplosif tentunya, dan juga untuk back-backnya apa? Tadi lawannya Fulham. Untuk back-backnya Fulham juga akan kesulitan untuk menjaga si DCL, dan DCL juga dengan apa support yang sudah full dari Hames, dari si Richarlison gitu. Jadi otomatis DCL ini akan apa ya? Pasti nggak pasti ya, 90% lah, 90% akan return poin gitu, entah dari gol ataupun dari assistnya. Bener sih, kembalinya Richarlison bisa membantu DCL untuk ini ke depan. Iya. Terus ini apa namanya? Dan juga lawannya Fulham yang ada 2 tim yang perlu kita pantau di game week ke-9 ini. Mungkin asetnya ya. Chelsea sama Everton gua rasa memang ajang untuk bangkit nih sekarang nih. Kayak gitu. Iya. Sekarang atau enggak sama sekali. Iya, betul. Oke, kemudian ada striker Vardy gimana? Bye. Jamie Vardy. Ini sebenarnya dilema buat gua, karena lawannya lawan tim gua Liverpool. Tapi kan back lu abis. Iya, dengan kondisi Gomez cedera, nggak mungkin main. TAA nggak mungkin main. Robertson. Terus juga Robertson, katanya sih Robertson masih bisa dipulangkan ke Inggris, cedera bukan COVID, jadi ada kemungkinan main. Oke, gitu Yang aja. fit, yang senior cuma Matip doang. Berarti Vardy punya peluang ya buat nyekor. Penalti lah. Penalti. Oke, sip. Penalti kan, dan rekornya tuh biasanya dia dari game week 9 sampai game week 18 dari beberapa musim yang lalu. Iya, betul. Betul. Oke. Jadi gue sih kalau ada budget dan gue agak nggak yakin dengan penyerang gue kayak macam Jimenez, terus juga ada lagi mungkin penggantikan, ada yang pengen gantikan kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Gue sih Vardy menjual banget sih, karena belum terlalu dilihat nih, dilihat sama orang-orang.
masih sedang lah, walaupun kepemilikan agak tinggi tapi masih sedang lah, nggak terlalu dilihat besar banget kayak Kane ataupun Son. Oke, siap. Gitu. Oke. Close ya. Terakhir ada Harry Kane. Bayu mau jelasin? Bayu dulu ya. Komplain dia tadi. Anjir, gua naik gaji kagak jelasin mulu. Gimana? Jadi Harry Kane ini ya gimana ya? Harry Kane ini satu set piece taker walaupun lawannya Manchester City ya. Iya. Tapi big match nih. Big match itu sekarang apa ya? Trennya untuk di musim ini saat big match itu adalah pemain-pemain yang premium itu juga bisa mencetak poin yang besar juga. Iya. Gitu. Jadi kenapa kita pilih Harry Kane? Karena walaupun tadi gue bilang Tottenham permainannya masih belum masih belum padu lah ya untuk Trisula yang sekarang itu, tapi Harry Kane ini dengan super klinikalnya dia, bola-bola yang yang mungkin sulit dan jarang untuk menjadi gol, dia bisa mencetak itu gol gitu. Dan juga dia sebagai sekarang posisinya penyerang yang paling subur, dan di timnas juga mainnya masih meledak. Jadi ya tren itulah yang kita ambil gitu, menjadi pertimbangan kita untuk mengambil dia sebagai ujung tombak di tim kita juga. Apalagi gue lihat kan memang City belum menemukan roh di belakangnya gitu. Iya, di belakang terutama masih PR banget untuk City gitu. Kalaupun City menang besok, setidaknya Tottenham masih punya peluang untuk mencetak gol gitu. Iya itu. Tapi bukan untuk Son ya. Kalau gue ngelihat peluang itu ada di Kane. Kenapa? Betul. Karena kalau Son kan yang seperti lu bilang, dia adalah salah satu second striker yang butuh ruang gitu. Butuh ruang. Kalau Kane itu penempatan posisinya juga udah lumayan bagus gitu. Masih bagus, kepala bisa, kaki kanan, kaki kiri, dia komplit banget. Dia salah satu striker setelah selevel dengan Drogba. Iya, untung aja dia nggak ketemu Liverpool di saat Liverpool lagi habis backnya gitu. Iya, habis Liverpool bantai ya. Oke, baik. Liverpool lagi dianggap remeh jadi jago. Oh iya. Nanti kita lihat aja ya. Lihat aja. Liverpool bisa nggak nih? Oke. Sip. Kapten dulu nih siapa? Oh, kapten untuk base 11 kita adalah gua. Oke, gua kapten dulu anjir. Udah 0. Jadi kita pilih Bruno Fernandes. Kenapa? Kita juga berani masang Bruno karena kita pengen tahu nih, pengen lihat, kita percaya kalau MU itu bisa konsisten di game week 9 gitu. Iya. Apalagi dengan yang gue jelasin tadi, dengan mainnya Bruno di awal, dan gue berharap Pogba dari bench bisa membawa poin tersendiri buat Bruno karena dia mengatur serangan, umpan-umpan cepatnya sangat dibutuhkan, serta perpaduan Rashford dan Martial sangatlah luar biasa juga sih menurut gua. Cuman mandul doang gitu ya. Iya. Setidaknya walaupun si Martial yang ngebuka sama Rashford, ada peluang buat Bruno nyekor atau assist lah. Gitu aja. Oke. Kalau begitu cukup komplit bacaan FPL Best 11 untuk di game week 9. Selanjutnya di segmen 3 kita bahas pemilihan kapten. Lu dulu deh, siapa kapten lu? Ntar dulu, gua lihat dulu. Gitu. Tim gua tuh siapa aja. Oh ya udah, gua dulu ya. Oke. Gua dulu ya. Jadi kapten gua itu, gua dari kemarin memang sudah agak-agak galau sih masalah kapten, dan memang ini waktunya masih panjang, jadi gue belum fix. Ada 2 nama seperti biasa. Antara Bruno yang pertama dan DCL. DCL nih, Bruno apa DCL? Kalau Rodri gue belum berani kaptenin karena kenapa? Penyelesaian akhir itu biasanya ada di DCL gitu. Dan kenapa Bruno? Seperti yang gue jelasin tadi. Nanti kita lihat nih antara Bruno dan DCL siapa yang gue kaptenin. Oke. Gitu aja. Oke. Gue juga tadi mau nyebut, sebenarnya pas lihat tim gue langsung tim gue DCL. Karena apa? Karena dengan komposisi tim gue yang sekarang pada banyak cedera, itu ya siapa lagi gitu. Oh gitu ya. Siapa lagi? Gue kalau Son kayaknya nggak mungkin sih, karena ya tadi udah prediksi lah kalau Son kemungkinan susah kalau lawan City gitu. Iya. Tapi kalau DCL dan juga Son masih kemungkinan kena COVID ya dia. Oh gitu ya. Serius, baru dilaporin tadi dari South Korea. Aduh, mateng gue nambah lagi satu lagi yang COVID bisa ya. Kemungkinan nggak dibalikin ke England, jadi di South Korea dulu. Tenang, kayaknya
kayaknya top yang di peringkat atas juga peringkat di atas ini panah hijau yang kemarin juga mengalami hal yang sama. Iya pasti. Pada pusing. Pusing. Ya berarti ya udah gue emang DCL. Oh, gitu ya. Udah fix. Oke. DCL. Lu baik gimana baik? Ciwel. Gua Ciwel kan unik. Kan biasa aja lu selalu beruntung sama manusia kuning. Gua antara kepikiran Jota belum fix ya. Belum ada fix. 3 nama sebenarnya. Jota, DCL atau yang terakhir di Jack Grealish. Tapi gue pengen lihat di Jack Grealish nanti di England pas lawan Iceland kan tanggal 19 dia bakal main atau enggak. Kalau dia nggak main di Iceland lawan Iceland diistirahatin, kemungkinan besar gue ngakaptenin dia. Tapi kalau dia dimainin bisa jadi gue akan gambling ke Jota. Wow, oke. Sip. Gitu. Oke, cukup kali ya. Udah 20 menitan lebih kita menemani sobat-sobat bacotin dan para manajer. Udah kita bahas semua dari strategi transfer, juga basic 11 of bacotin, dan juga pemilihan kapten untuk gaming 9. Semoga dengan bahasan kita menginspirasi dan juga memberikan ide siapa yang akan kalian transfer ini dan juga membuat panah hijau muncul kembali. Dan nggak ada salahnya sih kalian meramaikan kolom komentar bacotin. Yes. Ya kita bisa berbagi Tanya informasi jawab. di situ. Gitu aja. Info masukan buat kita dan masukan pemain nggak apa-apa. Kita juga sebenarnya puyeng juga, tapi dengan mengumpulkan data kita juga sudah agak mantap lah untuk menghadapi game 9. Betul. Dan harapannya dengan mendengarkan kita kalian juga sudah bisa lebih matang gitu loh. Betul. Gitu aja. Oke deh, cukup. Ini dan juga jangan lupa follow sponsor kita Bapak Raffi Kemanggisan. Dan terima kasih telah mendukung kita, dan juga Tourney Fish karena kita game week ini bakal ngadain quiz. Oke. Buat pertanyaannya nanti kita tampilkan. Dari Twitter biasanya. Dan buat pemenang ya. nanti kita undi di kita umumkan di Instagramnya sponsor kita, Tourney Fish. Gitu aja ya. Jadi pastiin follow. Jangan sampai jawab menang tapi nggak tahu nggak dapet pengumumannya gitu ya kan. Oke, siap. Terima kasih banyak, dan untuk minggu ini semoga kalian bisa good luck lah buat game week 9. Sampai jumpa. Sampai jumpa di game week berikutnya. Dadah.